Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham mingguan untuk periode tanggal 7 Agustus sampai dengan tanggal 11 Agustus 2023. Jadi sebelumnya saya tampilkan dulu untuk screenernya ya. Jadi salah satu tools untuk pemilihan saham-sahamnya saya menggunakan Sunar Supersheet ya. Ini adalah Excel worksheet yang mana saya bagikan free. Linknya untuk mendapatkan Sunar Supersheet-nya Anda bisa klik di video deskripsi bawah ini ada link grupnya. Nanti Anda tinggal request saja private grupnya. Nanti saya add untuk download supersheet-nya ya. Di sana juga ada diskusi mengenai pembahasannya, ada penggunaannya dan lain sebagainya seperti itu ya. Eh, jadi saya langsung aja. Ini sebelum kita memilih sahamnya ya. Ini salah satu strateginya adalah kita lihat dulu berdasarkan sektoral. Nah, sektoral itu ini sudah tergambarkan kalau kita lihat di Bursa Saham Indonesia itu BEI ada 11 sektor ya. Jadi mulai dari IDX Basic, IDX Cyclic, dan seterusnya sampai IDX Trans ya. Nah di sini ada grafiknya last day, berarti hari trading terakhir, hari Jumat ya. Kemudian last week, minggu lalu, satu mingguan ya. Kemudian current month, bulan Agustus ini. Jadi kalau kita lihat di sini, minggu lalu memang masih terkoreksi ya. Jadi rata-rata kalau kita lihat IHSG-nya memang terkoreksi minggu lalu dan juga kita lihat di sini dari 11 sektor hanya 3 saja yang masih bertahan hijau untuk minggu lalu. Yang lainnya merah ya. Jadi yang hijaunya IDX Basic, IDX Industrial, kemudian IDX Property ya. Kalau dilihat dari bulan ini yang masih bagus itu adalah properti sektornya dan juga IDX Basic. Nah, untuk video kali ini saya akan bahas mengenai IDX Basic ya sektornya. Jadi kalau kita top down dari atas IHSG kemudian ke sektoral, sektor yang masih bagus untuk minggu minggu ini ya. Berarti kita berdasarkan dari minggu lalu yang kenaikannya masih bagus adalah IDX Basic. Kenapa Pak Sunar kok nggak lihat saham-saham yang lagi merah ini? Jadi kita banyak murah seperti itu ya. Kok lihatnya yang hijau, kok dibahas yang hijau? Kan kita maunya buy yang merah-merah ini ya, supaya cuan banyak ya, buy on weakness. Tapi pembahasan kali ini saya kecenderungan kepada saham-saham yang performanya masih bagus minggu lalu, uptrendnya juga masih bagus sehingga minggu ini ada peluang untuk masih lanjut ya seperti itu ya. Uh, jadi di sini ada main screenernya. Kalau kita lihat di sini, ini daftar seluruh saham di Bursa Saham Indonesia ya. Tapi nggak semuanya ada karena ada beberapa yang nggak aktif ya, seperti kena suspend atau yang lain-lainnya seperti itu ya. Jadi kalau NA itu berarti nggak mungkin nggak ada transaksi atau kena suspend seperti itu ya. Nah, nanti dari sektornya, kalau kita lihat IDX Basic ya, jadi kita filter, kemudian kita pilih yang IDX Basic. Jadi Anda bisa download filenya di grup private ya, Sunar Saham Learning. Jangan download di grup lainnya, jadi atau di teman Anda, nanti takutnya filenya berubah ya, bukan file yang saya punya, tapi mungkin file lainnya, ada virusnya atau sebagainya. Pastikan Anda dapatnya dari grup saya, Sunar Saham Learning ya, linknya ada di video deskripsi di bawah ini ya, untuk big groupnya, tapi untuk private group saya nggak bagikan ya. Nanti Anda tinggal request saja. Nah di sini kalau kita lihat ini kan IDX Basic, kita lihat yang transaksi value-nya terbesar. Jadi short largest to smallest. Nah ini standarnya ada NA ini Anda hilangkan aja. Caranya klik the filternya itu, kemudian NA-nya kita contohnya kita hapusin ya supaya tampilannya nggak muncul. Nah kalau kita lihat dari transaksi terakhir ini masih bagus-bagus ya. Jadi kalau kita lihat ini last day-nya kita lihat ini performance-nya masih rata-rata masih bagus ya. Walaupun ada beberapa yang change-nya sudah minus ya, koreksi ya seperti itu. Nah, kita bahas kurang lebih 7 saham ya. Sebenarnya saya pilih hanya 6 aja. Tapi kenapa saya bahas 7 di sini? Karena kalau kita lihat AMMN itu kan dia belum nama IPO. Jadi saya masih belum menyarankan karena biasanya untuk saham-saham yang belum lama IPO, belum sampai 3 tahun, minim 1 tahun lah ya. Biasanya lebih baik hindari dulu. Kadang-kadang karena fluktuasinya, jadi tiba-tiba bisa drop dalam atau naik tinggi ya, fluktuasinya lumayan tinggi ya seperti itu ya. Takutnya nggak terbiasa nanti kejebak. Jadi setelah tahu sahamnya, Anda tinggal kontrol C aja, Anda pilih 6 atau 7 aja ya. Kita fokusnya dulu di sana. Kemudian kita ke watchlist-nya. Nah, ke watchlist-nya itu, ini saya pilih 6 aja ya. Nah, ke watchlist-nya ini kita pilih yang atas, terserah yang mana ya. Listnya ini Anda pilih sendiri yang mana, kemudian klik kanan, terus paste transpose ya. Jadi
dari eh, yang kita select tadi dia akan ditampilkan ke sini ya. Ini watchlist-nya. Nah, setelah ditampilkan kita tinggal pilih list pertama. Jadi nanti tujuannya untuk compare stoknya ini lebih mudah. Jadi kalau kita lihat di sini kan mulai dari MDKA, SMGR, Antam ya, seterusnya di sini ya. Jadi nanti otomatis kita bisa compare superseed performance-nya bagaimana. Jadi ini adalah saham-saham yang performance-nya masih bagus ya. Dalam arti kita lihat balon performance-nya dari range low-nya dan high-nya ya, harga terendahnya dan harga tertingginya dalam periode 1 bulan dan 3 bulan terakhir ini rata-rata di atas 50%. Hanya satu aja yang dalam 1 bulan terakhir di atas 50%, tapi dalam 3 bulan terakhir masih di bawahnya 50%, tapi masih ada peluang untuk melanjutkan kenaikannya ya. Contohnya NCKL ini ya. Yang lainnya lebih bagus daripada NCKL. Mungkin yang agak lagging, agak tertinggal itu NCKL, tapi statusnya di sini super seed score-nya sudah buy semua ya, masih buy ya seperti itu. Nah, kita akan bahas satu persatu. Kita bahas mulai dari super seed-nya dulu. Jadi ada 3 area di sini. Pertama kalau kita lihat, misalnya biasanya kan saya ditanya, Pak Sunar, MDKA itu bagaimana? Jadi ada 2 solusi ya. Kalau Anda sudah punya untuk MDKA, Anda pasang aja trailing stop terdekatnya di 3370. Kemudian berikutnya trailing stopnya atau stop lossnya di 3130. Itu adalah low-nya atau nilai tertingginya, maaf nilai terendahnya ya. Low-nya nilai terendahnya selama 1 bulan terakhir. Jadi Anda bisa pakai acuan itu atau Anda pakai acuan dari MA20-nya. Tapi kadang-kadang kalau MA20-nya terlalu dekat dengan harga terakhirnya atau MA20-nya itu di atasnya harga terakhirnya, kita bisa pakai acuan dari low-nya 1 bulan terakhir atau 3 bulan terakhir. Jadi kalau dia turun di bawahnya 3130, lebih baik Anda kurangi posisi. Kalau dia sudah turun di bawahnya low-nya selama 3 bulan terakhir 2850, ini saran saya jual dulu semuanya karena untuk MDKA ini kalau dia gagal bertahan di atas 2850, dia turunnya bisa dalam. Karena selama all time low-nya dan all time high-nya itu all time low-nya bisa sampai 300-an ya ketika dia drop banget ya. Tapi ini mungkin harga yang lama banget. Ya seperti itu ya. Jadi kita fokusnya adalah maksimum stop loss-nya 2850. Kalau turun di bawahnya itu jual dulu semuanya karena bisa dalam, kita nggak tahu entah kemana ya. 52 minggu terakhir low-nya di sana ya. Jadi sejauh ini masih bagus. Kenapa? Karena kalau kita lihat performance-nya ini 1 bulan dan 3 bulan sudah di atas 50%-nya. Masih di atas 40% lah maksimum ya. 40% tadi masih jauh ya. Jadi masih bagus. Kalau mau buy boleh, eh, tinggal pasang trailing stop dan stop loss. Target price-nya minggu ini dia akan menguji 3580. Hari Jumat minggu lalu dia sampai 3530. Jadi kalau minggu ini dia berhasil naik ke atas 3580, maka target price berikutnya adalah 4830 sampai 4950. Itu targetnya untuk MDKA. Jadi MDKA ini masih menarik kalau yang mau buy sekarang atau buy weakness. Anda bisa tunggu di MA20-nya juga boleh 3360-an ya. Jadi 3370 lah kurang lebih ya. Jadi kalau turun jangan langsung buy, tunggu menjelang penutupan sorenya atau besok paginya. Kalau dia sudah berhasil naik lagi rebound ke atas MA20-nya, kita barusan buy. Jadi mau buy MIGRES di sana. Oke, cukup. Berikutnya untuk SMGR. SMGR sudah saya bahas juga. Ini masih menarik untuk SMGR ya. Jadi saya masih hold juga. Anda yang sudah punya, Anda bisa pasang kalau 7025 low-nya hari Jumat kan terlalu dekat. Anda bisa pasang trailing stop-nya atau stop loss-nya di 6150. Mungkin kalau misalnya wah Pak Sunar itu terlalu jauh kalau trailing stop-nya atau stop loss-nya di 6150, Anda bisa menggunakan MA20 acuannya 6785 kan di sini ya, 6786,25 ya. Anda pakai acuan sekitar 6780 atau 6785 lah. Kalau turun di bawahnya itu Anda lebih baik jual dulu ya seperti itu ya. Jadi jangan memaksakan diri, Anda kurangi posisi kalau turun di bawahnya MA20 ya seperti itu ya. Kalau dia turun lagi mungkin di bawahnya MA30 ya Anda jual dulu semuanya. Yang perlu diingat di sini adalah maksimum stop loss-nya di 6150. Kalau dia gagal bertahan di atas 6150 untuk SMGR ini, maka kemungkinan besar dia akan menguji low-nya selama 3 bulan dan 6 bulan terakhir atau 52 minggu terakhir ya. Di angka 65675 atau 5625 ya. Jadi cara lihatnya seperti itu. Ini kalau super seed ini menurut saya sih dari beberapa kesaksian lumayan memudahkan ya. Dan seperti itu ya. Kita bisa tahu kira-kira trailing stop-nya di mana, stop loss-nya di mana dan juga target price-nya. Kalau dia naik target price-nya di mana. Nah, untuk SMGR ini dia akan menguji 7250 ya. High-nya selama 1 bulan dan 3 bulan terakhir ya. Di Jumat dia masih menguji. Jadi SMGR ini masih menarik. Kalau mau buy high sell higher naik ke atas 7250, Anda boleh buy target price berikutnya di 7775. Anda bisa menggunakan acuan EMA5-nya kalau dia naik tinggi ya. Itu untuk trailing stop terdekatnya bisa pakai exponential moving average 5 ya. Yang ini ya, EMA 5 ya.
Atau kalau terlalu dekat ya Anda bisa pakai MA10 atau MA20-nya ya, seperti itu. Jadi kurang lebih cukup ya untuk SMGR. Berikutnya untuk Antam. Antam sudah mulai rebound, cukup menarik. Kalau kita lihat di sini sudah naik lagi ke atas MA20-nya. Nah, di sini untuk Antam, kalau yang sudah punya, Anda bisa pasang trailing stop-nya. Kalau kita lihat low-nya selama 1 bulan terakhir, dia di 1955. Kalau Anda pasang di sana terlalu dekat ya. Jadi Anda pasang aja low-nya atau nilai terendahnya selama 3 bulan terakhir. Kalau mau buy sekarang, apakah ketinggalan atau ketinggian? Enggak ya. Karena kalau kita lihat di sini performance-nya dia masih di atasnya 40% dari 1 bulan atau 3 bulan ya. Jadi maksimum itu 40%. Kalau sudah turun di bawah 40% untuk 1 bulan atau 3 bulan mungkin kurangi posisi ya. Atau jual dulu ya seperti itu ya kalau mau keluar dulu. Nah selama dia masih di atasnya 40%, biasanya performanya masih lumayan bagus ya. Gampangannya seperti itu. Ya, cuma kelemahannya kalau sistem superseed ini Anda nggak bisa lihat catnya arahnya MA-nya, jadi nggak bisa gambarkan garis trennya atau lihat dari momentumnya. Misalnya kalau pakai cat itu kan bisa lihat MACD-nya, uh, divergence atau enggaknya, seperti itu ya, atau chart pattern-nya, double bottom seperti itu ya, atau uh, uh, head and shoulder atau reverse head and shoulder atau cup and handle ya. Jadi kan Anda nggak kelihatan ya kalau di superseed. Tapi superseed ini paling tidak membantu Anda secara sekilas kira-kira posisinya bagaimana, performance-nya selama periode tertentu, kemudian kira-kira pasang trailing stop-nya atau stop loss-nya di mana. Ya seperti itu ya. Apakah masih bagus indikator teknikalnya? Ini ada superseed score-nya. Ini superseed score adalah rata-rata dari indikator teknikal harian ya. Selama 5 hari terakhir, nah kira-kira itu rata-rata dari 7 indikator itu apakah buy, strong buy, atau sell. Memang ini bukan acuan mutlak ya. Kita fokusnya tetap ke balon performance-nya ini ya. Saya sebutkan balon ya. Jadi analoginya kalau balonnya itu masih mengembang di atas 40%, berarti dia masih bagus ya. Jadi untuk Antam ini kalau mau buy boleh pasang trailing stop atau stop loss yang sudah saya sebutkan. Maksimum stop loss-nya di 1895 adalah low-nya 3 bulan terakhir. Nah, setelah dia breakout ke atas 2060 yang akan dia uji minggu ini, target price berikutnya di 2120, 2320, 2390, dan 4452. Jadi gampang banget kalau pakai super seed itu target price-nya di mana sudah tergambarkan. Ya, kurang lebih seperti itu. Oke, berikutnya INKP. INKP masih menarik ya, seperti itu ya. Jadi memang sebelumnya dia pullback ya, dan di sini dia masih bertahan di atasnya 50%-nya dari range-nya low dan high-nya selama 1 bulan, 3 bulan, dan juga sampai dengan 52 minggu terakhir. Jadi ini masih bagus. Kalau yang sudah punya, Anda pasang stop loss-nya atau trailing stop-nya di MA20-nya 9.050-an. Selama dia bertahan di atasnya itu masih cukup menarik ya, seperti itu ya. Atau kalau terlalu jauh, Anda bisa pakai acuan 9.200-an. Itu MA5-nya. Tapi terlalu dekat ya, karena harga terakhir kan 9.275. Kalau Anda pasang 9.200 trailing stop-nya atau stop loss-nya ya terlalu dekat. Mungkin Anda bisa pasang yang di MA20-nya di 9.050. Jadi selama di atasnya itu masih menarik. Maksimum stop loss-nya Anda bisa pasang di 8625 yang mana adalah nilai terendah dalam 1 bulan terakhir. Ya seperti itu ya. Jadi gampang banget lihatannya. Acuannya tetap di range-nya ini atau di MA-nya. Ya seperti itu ya. Tata price terdekatnya dia akan menguji 9650. Itu adalah high-nya selama 5 selama 6 bulan terakhir ya, high-nya di 9650 untuk INKP. Jadi dia akan uji dalam minggu ini. Kalau dia breakout ke atas 9400 ya, high-nya terakhir dari hari Jumat minggu lalu, maka dia akan berusaha untuk breakout ke atas 9650 dengan targetnya di 10.400. Setelah itu targetnya ke all time high-nya di 20.700. Jadi INKP ini selama dia masih bertahan di atasnya range-nya 40% 3 bulan terakhir, ya kan? Ini kan 86,36% ya. Itu masih bagus untuk INKP ya. Habis begitu. Oke, berikutnya NCKL. Ini mulai rebound kembali. Apakah masih bagus? Memang kalau kita lihat dalam 3 bulan terakhir, ini masih kurang ya. Karena dia masih di bawahnya 40%. Jadi sebenarnya masih cukup resiko. Tapi dalam 1 bulan terakhir, dia sudah naik lumayan tinggi di atas 50%. Dari range-nya 870 sampai 990. Ya. Jadi ini masih menarik kalau mau buy. Nah, kita lihat di sini high-nya yang terakhir dia uji hari Jumat kan 990, tapi dia gagal kempes balonnya satu harinya. Nah, selama dia masih di atasnya 50% atau 40% lah maksimum ya, di atas 40% dari range-nya low dan high-nya, ya dia masih ada peluang. Jadi Anda pasang aja stop loss-nya di 40%-nya. Kalau dia turun, Anda jual dulu sebagian. Kalau turun di bawahnya 870, mungkin lebih baik jual dulu semuanya. Yang sudah punya pasang trailing stop terdekat. Kalau misalnya Anda sudah cuan ya, Anda pasang di 925. Selama di atas 925 untuk NCKL ini masih ada peluang untuk breakout lagi ke atas 1000.
dengan targetnya di 1355, 1470 ya seperti itu. All time high-nya di 1470. Ya kurang lebih seperti itu. Oke, berikutnya untuk INTP. Nah, untuk INTP ini masih menarik ya. INTP saya belum buyback, saya buynya di SMGR ya. Jadi bukan berarti jelek, enggak. Ini masih menarik. Jadi kalau kita lihat balonnya untuk 1 bulan, 3 bulan, balon performanya masih bagus ya. Karena masih di atasnya 50%-nya. Ini kita lihat 77,14% ya. Itu artinya dia, kalau kita lihat dari 1 bulan terakhir ya, ini ya range-nya ya, dia itu di posisi 77% di atasnya low-nya. Ya. Jadi target price-nya kalau kita lihat di sini, dia akan menguji level dari hanya hari Jumat 11.275. Jadi kalau dia minggu ini naik ke atas 11.275, Anda boleh buy, naik ke atas 11.500 tambah lagi average up istilahnya ya. Dengan target berikutnya di 11.850 dan 27.500 itu all time high-nya ya. Jadi untuk ENTP ini sebenarnya masih cukup menarik. Yang sudah punya pasang trailing stop-nya, Anda bisa pakai acuan dari MA20. Kalau MA20-nya terlalu jauh ya. Ini MA20-nya di 10.400 Pak Sunar. Nah, Anda pasang aja trailing stop terdekatnya, Anda bisa pakai MA10-nya atau MA5-nya ya seperti itu ya. Atau pakai low yang terakhir. Kalau low terakhir masih terlalu dekat ya 11.075. Kalau pakai 1 bulan terakhir mungkin terlalu jauh 975, 9750. Jadi Anda bisa pakai deret MA ini ya. Jadi deret MA ini tujuannya bisa pakai sebagai sabuk pengaman ya, selama harganya masih di atas MA-nya. Kalau harganya sudah turun di bawahnya, kita bisa kurangi posisi, turun lagi lower low ya, kita jual dulu semuanya. Ya itu secara super seed seperti itu. Nah kalau misalnya uh, mau sistem grafik, Pak Sunar, saya nggak biasa baca super seed gitu ya. Grafiknya dong, nah seperti itu ya. Jadi saya tampilkan ini untuk grafiknya. Jadi yang tadi saya bahas AMNN, AMMN ya, memang nggak saya terlalu bahas karena dia barusan IPO ya. Nah ini secara gampangannya kalau sudah punya Anda pasang aja trailing stopnya di 2.550 dan 2390 memang agak jauh ya seperti itu ya. Kalau Anda mau buy sekarang ini memang nanggung ya di tengah-tengahnya antara range-nya 2550 sampai dengan high-nya 3230. Jadi Anda bisa tunggu buy weakness di 2550 atau 2390. Buy weakness itu artinya kalau dia turun jangan langsung buy, tunggu menjelang penutupan atau besok paginya selama dia berhasil rebound atau mantul kembali ke atasnya 2550 Anda barusan buy. Kalau misalnya nggak dikasih, ya kalau kita lihat di sini, ini terdekatnya ya, high-nya itu dia akan menguji level ini hari Kamis ya. Jadi kalau dia naik ke atas 2950, yang mau buy high sell higher atau yang sudah punya kalau mau tambah lagi boleh aja target price terdekatnya 3230 ya seperti itu ya. Ya kalau setelah 3230 ya kemungkinan besar ini sekitar 3.500-an lah. Target price-nya seperti itu ya. Jadi nanti Anda atur sendiri ya, jangan lupa pasang trailing stop-nya. Tapi saya nggak bahas detail di sini. Tadi di Superseed kan kita skip ya, mulai dari MDKA karena dia belum lama IPO. Karena ini kalau kita lihat masih baru saja ya, belum lama ya, belum setengah tahun ya seperti itu ya. Jadi lebih baik skip dulu ke MDKA. Nah MDKA ini memang dia koreksi, tapi kalau kita lihat di sini, ini menariknya ya, low-nya hari Kamis ini dia higher low daripada low sebelumnya di sini swing-nya ya. Jadi dia masih ada peluang untuk naik lagi. Yang belum punya mau buy sekarang boleh karena ini buy weakness di MA20-nya. Nah, kalau dia berhasil naik ke atasnya 3580, kita tambah lagi average up, target price berikutnya di 3770, naik ke atas 3770, kita tinggal ikutin garis-garis yang sudah saya berikan ini ya. Kalau misalnya, wah Pak Sunar, angkanya buram, gak jelas ini. Anda bisa naikkan resolusinya ke 1080p. Karena kalau pakai mobile data, kecepatannya slow, itu YouTube otomatis adjust ke resolusi yang di bawahnya. Jadi nggak kelihatan buram angka-angkanya. Jadi Anda tingkatkan resolusinya. Nah, naik ke atasnya ini ya, yang terakhir dalam minggu lalu 3580 Anda average up ya, tambah lagi dan seterusnya. Jadi ikutin garis-garis yang sudah saya berikan. Ini kalau pakai chart ya, nggak pakai super sheet tadi ya. Yang lebih cukup. Berikutnya SMGR. Nah, ini kalau yang ngikutin saya ya, ini harusnya 7225 sudah pasang trade stop, mungkin ada sudah kejual atau jual semuanya seperti itu ya. Perlu saya ingatkan lagi, bukan karena sudah naik tinggi terus saya bahas enggak. Waktu dia naik ketinggalan kan di sini ya. Ini saya gambarkan aja supaya lebih jelas ya. Nah, di sini kan kalau kita lihat kan bentar ya. Mungkin di sini ketinggalan. Nah, tapi ini area buy weakness sudah saya kotakin di 6.600-an ya. Jadi begitu dia rebound mantul ke atas menjelang penutupan atau besok paginya kita boleh buy. Kadang-kadang setelah kita buy, nggak lama lagi kok pullback lagi Pak Sunar. Ya selama dia nggak bentuk lower low, ya
biasanya masih cukup menarik ya seperti itu ya. Memang kadang-kadang kalau kita beli saham, setelah kita beli, besoknya turun Pak Sunar. Ya belum tentu analisa kita salah, belum tentu. Karena kadang-kadang bisa terjadi secara reaksi market setelah naik, dia pullback ya, koreksi sementara. Nah, di sini juga dikasih kesempatan lagi, MA20-nya dipotong dari atas ke bawah. Tapi begitu dia memotong ke atas lagi, kalau sebelumnya Anda sudah pasang trailing stop atau stop loss, ya Anda buyback. Dinamika trading memang seperti itu ya, buy sell ya, seperti itu ya. Jadi bukan bukan karena overtrade juga sih. Kalau Anda takut overtrade, mungkin time frame Anda bisa Anda lebih panjangkan ya. Jadi jangan lihat fluktuasi harian. Mungkin Anda lihat dari super sheet-nya itu Anda lihat 1 bulan atau uh, 1 bulan atau 3 bulan ya seperti itu ya. Kalau agak panjang ya seperti itu. Nah kalau kita lihat di sini, ini kan dia lagi testing lagi 6850 atau MA20-nya. Yang mau buy, tunggu aja di area dekat MA20-nya ketika dia dipotong dari atas ke bawah. Kemudian kalau besok paginya atau menjelang penutupan dia berhasil naik lagi ke atas, ya kita buyback. Ya, karena uptrend-nya masih cukup menarik. MA20-nya masih mengarah ke atas. Nah, kalau buy on weakness nggak dikasih, kita buy high sell higher. Kalau kita lihat high-nya ini hari Kamis di 7250. Jadi dia kalau berhasil naik ke atas 7250, pasang automatic order buy untuk SMGR. Naik ke atas 7525 tambah lagi target price di 7800. Jadi peluangnya untuk SMGR ini kenaikannya masih cukup menarik ya. Lebih cukup. Berikutnya Antam. Antam sering saya sebutkan ya, kalau dia berhasil naik ke atas 2020, yang ngikutin saya sering ya, harusnya sudah buy ya. Memang si Pak Sunar ini menjengkelkan 2020. Ini sudah sering saya sebutkan juga ya. Jadi jangan bosan-bosan ya. Seringkali seperti ini diuji naik turun naik turun naik turun gitu ya 2020. Ya memang seperti itu. Jadi solusinya stop lossnya agak diperlebar ya. Jadi kalau kita lihat di sini Anda bisa pakai stop lossnya di 1955. Jadi kalau dia selama bertahan di atasnya 1955 atau pakai arah acuan di sini ya 1935 biasanya masih cukup menarik ya. Memang dia sideways-nya di area sekitar 2020 tengah-tengahnya ya. Nah, di sini kalau dia berhasil naik lagi ke atas 2060, Anda boleh average up atau yang belum punya buy high sell higher, target price berikutnya adalah 2100 dan 2170. Nah, mungkin ada yang berpendapat, oh Pak Sunar, kalau naik ke atas 2100, itu apakah langsung jual? Karena kalau kita lihat di sini kan ini naik ke atas 2170 susah banget. Jangan terlalu kaku ya. Kalau sebelumnya dia gagal tembus ke atas 2170, misalnya dalam minggu ini dia berhasil naik ke atas 2170, bukan berarti dia pasti pullback turun lagi. Enggak, belum tentu ya. Bisa saja dia naik seperti ini ya. Jadi mindset kita itu jangan terlalu kaku berdasarkan masa lalu swing high-nya di sini. Wah ini resistennya langsung kalau naik ya langsung aja kita take profit ya. Nggak pasang trailing stop. Harusnya kalau naik kita pasang trailing stopnya. Jadi kalau dia gagal ya langsung kejual kena trailing stop. Bukan karena kita take profit langsung ya seperti itu ya. Jadi kalau naik ke atas 2170 mau tambah lagi atau average up boleh. Ya seperti itu ya. Jadi jangan sampai analisa teknikal itu dijadikan tembok ya. Jadi kita mau naik lagi tembus resisten ke atas susah karena kita berpendapat wah ini tembok nggak bisa. Ya kalau tembus ke atas ya berarti temboknya jebol ya. Jadi kita buy high sell higher. Masih bisa ke 2250, 2370 ya seperti itu ya. Ya mudah-mudahan cukup ya. Mantap. Berikutnya INKP. Nah, INKP di sini juga menarik, MA20 masih mengarah ke atas, harganya masih di atasnya MA20-nya. Jadi kalau mau buy boleh, buy high sell higher, tunggu sekalian breakout ke atasnya 9650 juga boleh, target price terdekatnya 10.000 dan 11.275. Di sini tengah-tengahnya ada checkpointnya. Kalau mau tambah lagi atau average up di tengah-tengahnya setelah 10.000 sekitar area ini swing high-nya di 10.400 ya. Jadi kalau naik ke atas 10.400 tambah lagi target price-nya masih tetap 11.275. Ini saya ambil 11.275 mundur ke belakang jauh banget ya. Kurang lebih dari area swing high di sini ya. Jadi masih menarik untuk INKP ini. Uptrend-nya masih cukup menarik ya. Seperti itu ya. Kurang lebih cukup. Berikutnya untuk NCKL masih sideways. Jadi kalau mau buy on weakness tunggu di MA20-nya. Supportnya sekitar area 870-an di sini ya. Jadi kalau dia turun di bawah 870 lebih baik jual dulu semuanya. Kalau mau buy langsung boleh aja atau tunggu sekalian breakout ke atas 990, buy high sell higher targetnya di 1080. Naik lagi ke atas 1080 maka target berikutnya ya kurang lebih di sekitar 1200 ya seperti itu ya. Ini sebenarnya nggak saya bahas sih karena belum lama IPO juga, tapi ya saya ikutkan aja karena kalau kita lihat di sini sideways-nya masih cukup menarik ya untuk breakout bangkit kembali ke atas. Ya seperti itu kurang lebih cukup. Berikutnya INTP. Jadi ini kan tadi saya sudah bahas SMGR. INTP ini ekor panjang ke atas Pak Sunar. Kalau kita lihat di sini ini inverted hammer ya. Memang body hammernya kecil ya.
apakah nanti bakalan pullback? Belum tentu ya. Memang dia jauh di atas MA20-nya. Yang mau buy weakness, Anda tunggu aja di perpotongan MA20-nya. Mungkin nanti MA20-nya dipotong di 10.550 ya. Kalau dipotong jangan langsung buy. Tunggu rebound memotong ke atas kembali kita barusan buy. Ya bisa jadi di 10.850 juga kalau mau buy weakness. Misalnya kalau buy weakness di 10.850 atau 10.550 nggak dikasih, kita buy high sell higher. Jadi kalau minggu ini naik ke atasnya 11.275 untuk INTP, yang sudah punya kalau mau tambah lagi silakan, atau yang belum punya kalau mau buy high sell higher silakan. Nah, ya, di sini kalau naik ke atas 11.500 untuk INTP, karena boleh average up lagi, dia akan menguji high-nya di sini 11.850. Naik lagi untuk INTP masih ada target berikutnya nggak Mas Sunar? Masih ada. Kalau kita mundur ke belakang ini di 12.300. Jadi INTP ini masih cukup menarik. Apakah ini ketinggian Pak Sunar? Ekor panjang ke atas pasti turun belum tentu ya. Yang penting di sini selama dia bertahan di atasnya 10.550 sebenarnya untuk INTP ini masih menarik ya. Atau 10.850 lah. Kalau kita lihat di sini selama dia bertahan di atas 10.850 ya dia masih bisa ke 11.700 ke atas ya. Tapi kalau sudah gagal di atasnya 10.850 maksimum di 10.550 ya dia akan turun lagi, lesu lagi kembali ke bawah 10.000 ya seperti itu ya. Jadi kurang lebih sih cukup ya. Tadi mungkin ada yang bertanya mungkin Bapak Arsunan Antam dibahas kok nggak sekalian Inco lah. Ya ini satu aja untuk Inco. Inco sebenarnya juga masih menarik ya. Jadi masih di atasnya MA20 dan MA20-nya masih bergerak ke atas ya seperti itu ya. Mau buy sekarang boleh atau tunggu di perpotongan MA20-nya. Ini area buy weakness sebenarnya sudah saya gambarkan ya. Jadi bukan karena sudah naik terus saya bahas enggak. Untuk Inco ini saya sudah share buy dan saya ya seperti itu ya. Terus terang aja saya jual karena saya pindah sekuritas lagi. Uh, Sebelumnya saya ada join di satu sekuritas. Ya, sekuritas baru sih saya nyobain ya. Tapi sepertinya kurang cocok dengan saya, makanya saya pindah lagi. Saya jual Inco saya memang waktu itu masih profit ya. Saya belum buyback ya seperti itu ya. Nanti mungkin minggu ini kalau dia berhasil rebound lagi naik ke atasnya 6925 ada kemungkinan besar saya akan buyback ya untuk Inco. Nah, seperti itu ya. Ini kurang lebih cukup lah ya. Ini sudah kurang lebih ada ya bisa sampai 8 saham yang saya bahas ya. Tadi kalau MMN-nya dihitung. Ya seperti itu ya. Jangan lupa kalau mau download Superseed itu di video deskripsi bawah ini ada link ke grup besar Saham Profit Telegram ya. Aplikasi Telegram nanti Anda tinggal minta ke saya Pak Sunar link Superseed-nya tolong dibagikan ya. Anda bisa download itu dibuka pakai Microsoft Excel atau sekarang namanya Microsoft 365 ya. Microsoft 365 ya seperti itu ya. Jadi saya rasa sih cukup. Jangan lupa untuk nonton videonya yang lainnya ya. Linknya dari video deskripsi bawah ini. Kemudian jangan lupa subscribe dulu. Jangan lupa subscribe juga yang barusan kenal. Kemudian nyalakan lonceng notifikasinya. Di akhir video saya doakan selalu semuanya selalu sehat, damai dan sejahtera selalu. Amin. Terima kasih banyak. Sekian, tetap semangat.